Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3856 mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang. Melihat situasi yang tidak beres, keenam pria kuat itu langsung kabur. Ketika mereka kabur, mereka bahkan tidak peduli dengan Ningrou. Dalam hati mereka, kultivasi Ningrou jauh lebih unggul dari mereka. Jika mereka semua bisa kabur, Ningrou juga bisa kabur. Tebakan Lin Bai benar, Ningrou adalah tuan mereka. Dengan kata lain, Ningrou yang membuat semua rencana ini. Ningrou memiliki hubungan rahasia dengan pemilik penginapan. Dia mengetahui tentang prestasi tamu dari bartender, dan memilih seniman bela diri yang baru saja tiba di kota Tianqi dan tidak pandai dalam hal itu. Setelah Lin Bai pindah hari ini, bartender memberitahu Ningrou tentang situasinya. Setelah perhitungan yang cermat, Ningrou menjalankan rencananya. Awalnya, saya ingin mendapatkan uang tambahan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Lin Bai adalah tulang yang keras. Dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia juga melipat dirinya di sini. Kultivasi Ningrou bagus, tetapi dia masih memiliki kultivasi 3 perampok. Tetapi pada saat tangan Lin Bai, kekuatan pedang yang tak terkalahkan meraung di ruangan itu. Ningrou merasa bahwa dia bukan lawan Lin Bai. Sekarang 2 pedang terbang menghalangi jalannya, dan bila pedang itu menunjuk ke alisnya dengan dingin. Dia punya firasat bahwa jika dia punya sedikit keberanian untuk melarikan diri, kedua pedang terbang itu akan langsung membunuhnya. Setelah tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Ningrou tidak panik. Dia segera berbalik dan berlutut di tanah, dan berkata dengan wajah penuh permintaan maaf, Tuan, jangan marah. Saya tahu kesalahan saya. Saya tidak tahu apakah ada tempat yang layak untuk dikirim. Tolong bicaralah. Anda pintar. Lin Bai terkekeh. Ningrou juga tahu bahwa begitu biro ini dihancurkan oleh Lin Bai, tidak akan ada yang lebih dari sekadar hasil. Entah Lin Bai menegur mereka dan membiarkan mereka pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau Lin Bai membunuh beberapa dari mereka secara langsung, dan semuanya berakhir. Tetapi Lin Bai tidak melakukannya. Lin Bai melepaskan 6 prajurit yang merampok alam Tao dan menghentikan Ningrou. Tidak ada pertempuran, tidak ada pembunuhan. Sebaliknya, Ningrou sedikit aneh. Dia telah terbiasa dengan intrik di antara orang-orang selama bertahun-tahun. Ningrou yang pintar langsung dalam hati akan menilai bahwa dia masih memiliki nilai guna bagi Lin Bai. Karena ada nilai, setidaknya positif, hidupnya dapat diselamatkan untuk periode waktu berikutnya. Sudah berapa lama kamu berada di kota Tianqi? Lin Bai bertanya perlahan. Mata Ningrou Mei berkedip, memikirkan bagaimana menjawab. Setelah setengah dering, dia mulai berkata, sejak dia lahir di kota Tianqi, sudah lebih dari 200 tahun sejak dia lahir di kota Tianqi. Selama periode ini, dia tidak pernah meninggalkan kota Tianqi. Apakah kamu kenal dengan kota Tianqi? Lin Bai kemudian bertanya. Ketika kami masih muda, kami biasa mengikuti banyak orang kuat ke padang es utara, gunung salju besar, dan tanah jahat yang tak terbatas, tetapi kultivasi kami terlalu lemah dan kami tidak masuk lebih dalam. Ningrou perlahan berkata, tetapi untuk kota Tianqi di sekitarnya, masih ada beberapa pemahaman. Lin Bai bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang tempat yang disebut Gunung Meteorit Gunung Ziwei? Pada peta yang diberikan oleh Dan Mo kepada Lin Bai, rumah makam Kong Lu berada di Gunung Ziwei dari Gunung Meteorit. Awalnya, Lin Bai tidak tahu di mana Gunung Meteorit itu berada. Itu karena burung gagak mengatakan bahwa Gunung Meteorit itu dekat kota Tianqi, jadi Lin Bai datang ke sini. Namun, peta seluruh makam dewa tidak sepenuhnya tercatat pada peta, yang menggambarkan peta Gunung Meteorit. Oleh karena itu, Lin Bai tidak tahu ke arah mana gunung-gunung itu berada di kota Tianqi. Untuk rencana hari ini, jika Lin Bai ingin menemukan lokasi makam Kong Lu, ia harus terlebih dahulu menemukan Gunung Ziwei. Tidak pernah mendengarnya. Ningrou berpikir sedikit, menggelengkan kepalanya untuk berkata. Jika kau berbohong, aku akan segera membunuhmu. Kata-kata Lin Bai yang dingin, dan niatnya untuk membunuh pun terungkap. Ningrou menggigil ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, gadis kecil itu tumbuh di kota Tianqi, dan pegunungan di sekitarnya sangat familiar, tetapi aku benar-benar belum pernah mendengar tentang Gunung Meteorit. Ningrou menggigil di sekujur tubuhnya dan nadanya tegang. Lin Bai menilai bahwa Ningrou tidak berbohong, jadi dia mengerutkan kening. Mengapa tidak? Bukankah burung gagak mengatakan bahwa Gunung Meteorit berada di dekat kota Tianqi? Mengapa Ningrou tidak tahu? Melihat meditasi Lin Bai, Ningrou tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, Tuan, 10 tahun yang lalu, kota Tianqi mengalami perang besar, dan tanah jahat serta keluarga iblis dari gunung salju besar menyerbu. Perang itu menghancurkan seluruh kota Tianqi,
dan banyak gunung megah runtuh dan hancur berkeping-keping, dan menjadi banyak tempat yang sepi dan tak berpenghuni. Mungkin pegunungan meteorit yang dicari para pendahulu kita seharusnya berada di pegunungan yang hancur itu. 10 tahun yang lalu, pertempuran antara Terran dan klan iblis mengubah pola di sekitar kota Tianqi. Perang berlangsung lama, menyebabkan langit dan bumi di sekitar kota Tianqi rata dengan tanah, banyak gunung hancur, berubah menjadi banyak bukit yang tidak dikenal. Lin Bai berpikir bahwa kata-kata Ning Rou juga ada benarnya. Tetapi ketika Danmo menemukan gunung meteorit, dia tidak mengingatkan Lin Bai tentang hal-hal ini. Apakah ini Danmo lupa? Atau apakah Danmo ingin mengingatkan Lin Bai? Mata Lin Bai jatuh ke dalam meditasi. Dalam hatinya, dia terus mengingat apa yang dikatakan Danmo kepada Lin Bai. Suara dan penampilan Danmo perlahan teringat dalam benak Lin Bai. Sepertinya aku masih memandang orang dengan terlalu enteng, dan iblis itu jelas tidak memberitahuku semuanya. Tapi kenapa? Dia sedang sekarat. Kenapa kau tidak memberitahuku semuanya? Apakah kau harus memberitahu jenderal dan menyembunyikan setengahnya? Lin Bai mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Memikirkan tempat ini, Lin Bai mengeluarkan pena dan tinta dari tas penyimpanan, dan menggambar sebuah gambar. Apakah kau kenal orang ini? Pada potret itu adalah penampilan iblis dan Lin Bai meletakkan potret itu di depan Ning Rou. Dia mengangkat kepalanya sedikit, meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Lin Bai menganggukkan kepalanya, dan hatinya tergerak. Potret itu berubah menjadi abu dan menghilang di dalam ruangan. Kau bisa pergi. Lin Bai bergumam. Terima kasih banyak Ning Rou Rumeng Amnesti, wajah embun berterima kasih berulang kali, setelah pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Ning Rou pergi, Lin Bai duduk di dalam ruangan dan mengambil senyum muram, Danmo. Aku tidak menyangka kau sudah mati, tapi aku masih punya kartu yang buruk. Kenapa kau ingin menyembunyikan begitu banyak hal tanpa memberitahuku? Sekarang Lin Bai yakin bahwa Danmo tidak memberitahu Lin Bai segalanya tentang makam Kong Lu. Alasan mengapa Danmo ingin menarik dirinya dengan makam Kong Lu adalah untuk memikat Lin Bai Fa agar bersumpah membalas dendam. Bahkan Lin Bai punya firasat buruk di hatinya. Lin Bai sekarang meragukan apakah rumah makam Kong Lu ada atau tidak. Jika Danmo hanya mengarang kebohongan untuk menipu Lin Bai benar-benar tertipu. Bermain elang selama 10 tahun, tetapi tanpa diduga dia dipatuk oleh elang. Ledakan amarah muncul di hati Lin Bai. Sekarang sumpah iblis hati telah dibuat. Bahkan jika makam Kong Lu palsu, Lin Bai harus mematuhi sumpah iblis hati dan membalas dendam untuk iblis dan strategi serigala putih tangan kosong ini, sihir dan dimainkan dengan sangat baik. Bab 3857 Pria tua berjanggut putih. Ning Rou meninggalkan kamar Lin Bai dan berjalan keluar dari penginapan. Di gang sebelah penginapan, aku menemukan keenam pria yang gelisah itu. Kakak Rou, kau sudah keluar. Anak itu tidak mempermalukanmu, kan? Apakah kakak Rou dianiaya? Jika kami dianiaya, kami akan masuk dan membunuhnya segera. Keenam pria kuat itu bertanya dengan khawatir, merasa bahwa mereka ingin mati demi Ning Rou. Ning Rou tidak memiliki temperamen yang baik untuk berkata, bagaimana ini bisa datang begitu saja untuk memberikan manfaat bagi lidah? Baru saja, mereka tidak melakukannya sendiri. Hanya 2 pedang terbang yang membuatmu takut setengah mati. Keenam pria kuat itu, dengan kepala tertunduk, tidak berani berbicara lagi. Untungnya, bibiku telah berkeliaran sepanjang tahun. Dalam situasi ini, dia tidak hanya tidak dimanfaatkan, tetapi dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Ning Rou terkekeh. Kakak Rou, apa yang telah kamu dapatkan? 6 pria kuat itu bertanya dengan penuh semangat. Aku bisa memberitahumu apa yang bagus. Ning Rou tidak bisa bernapas dengan baik dan berkata, kamu bisa kembali beristirahat, jika ada tindakan di masa depan, aku akan memberitahu kamu. Setelah itu, Ning Rou berbalik dan pergi. Kemana kamu pergi, kakak Rou? 6 pria kuat itu bertanya. Ning Rou tidak menjawab mereka, berjalan sendirian di kota Tianqi yang dingin. Wajahnya menjadi semakin suram. Dia berbisik, dia mencari gunung meteorit dan gunung murat, dan dia juga tahu dan Mo Wangqi. Tampaknya dia juga datang untuk makam Kong Lu. Sangat mungkin dialah yang memiliki peta itu. Tetap dalam pikirannya sendiri, Ning Rou perlahan berjalan ke bagian lain dari kota Tianqi. Di sana ada sebuah rumah kuno yang terbuat dari es dan es. Pintunya tertutup rapat dan mengeluarkan sedikit udara dingin. Ketika dia sampai di pintu, Ning Rou datang untuk beribadah. Setelah dia diberitahu, dia dibawa ke rumah kuno itu dan tiba di aula yang dingin dan kosong. Ning Rou berdiri dengan bingung di aula, tetapi tidak melihat sosok apapun.
Saat dia ragu-ragu, sebuah suara dingin bergema dari aula yang kosong, "Ada apa?" Ningrou sangat takut sehingga dia segera berlutut dan berseru, "Saya seorang pejuang Liga Harimau. Hari ini, saya bertemu dengan seseorang di kota. Orang ini bertanya tentang Gunung Meteorit dan Gunung Ziwei, dan dia juga mengenal Master dan Mo Wangqi." Ketika Ningrou dengan cepat mengatakan apa yang telah dia ketahui, seluruh aula segera dipenuhi dengan udara dingin. Bersalju dan dingin. Ningrou takut menjadi pucat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di depannya, dengan tangan di punggungnya dan mata tuanya menatapnya. "Di mana lelaki ini?" tanya lelaki tua berjanggut putih itu dengan dingin, wajahnya serius, tidak manusiawi, namun penuh dengan martabat. "Saya tahu ini masalah besar, jadi saya tidak berani menyembunyikannya. Saya akan segera melaporkannya ke Liga Harimau setelah saya mendapat berita. Saya tidak punya permintaan lain. Jika tetua mendapat manfaat dari Gunung Lagerstroemia Indica, saya ingin meminta rinciannya." Ningrou berkata di sini, tetapi suaranya GGZ, dia percaya bahwa pihak lain sudah mengerti maksud kata-katanya. "Baiklah, tentu saja, Anda sangat diperlukan." Tetapi kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu, hanyalah kata-kata yang hangat. "Anda adalah yang terbaik, tetapi apa yang akan Anda berikan?" Tetapi tidak ada pernyataan yang jelas. Ningrou agak tidak mau, segera berkata, tidak tahu manfaat apa yang ingin diberikan tetua kepada gadis kecil itu. Wajah lelaki tua berjanggut putih itu membeku, dan sentuhan udara pembunuh muncul di antara alisnya. Saat berikutnya, Ningrou merasakan telapak tangan dingin mencubit lehernya dan mengangkatnya dari tanah. "Tuan, jangan marah." Ningrou berteriak kesakitan. "Sekarang, saat kau tidak sedang bernegosiasi denganku, di mana orang ini?" Pria tua berjanggut putih itu bertanya dengan dingin. "Penginapan King Song." Ningrou merasa lehernya akan diremukkan oleh pria tua berjanggut putih itu, dan pupil matanya menonjol, jadi dia bergegas mengatakan di mana Lin Bai berada. Setelah mendengar ini, pria tua berjanggut putih itu melempar Ningrou ke tanah, membalikkan badannya, dan membawa tangannya. Dia mondar-mandir di aula kosong ini, wajahnya menunjukkan meditasi, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana mengatakan peta itu ada di tangannya? Setelah waktu yang lama, suara dingin dan tak berperasaan dari pria tua berjanggut putih itu bergema di aula. Saat berikutnya, pria tua berjanggut putih itu berbalik dan menatap Ningrou. Tatapan mata ini membuat Ningrou menempatkan dirinya di es dan salju. Dia takut dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. "Bantu aku melakukan sesuatu. Setelah selesai, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Aku bisa memenuhi semua yang kau minta." Lelaki tua berjanggut putih itu menatap Ningrou, sudut mulutnya terangkat dan tersenyum dingin. Ningrou tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong beritahu aku." Lelaki tua berjanggut putih itu melemparkan sebuah gulungan dan meletakkannya di telapak tangan Ningrou, "Kau kembali dan beritahu orang ini bahwa gunung meteorit ada di sini. Biarkan dia pergi ke Gunung Ziwei dan berikan gulungan ini padanya. Tentu saja, dia bisa mengerti tanda-tanda di peta. Jangan beritahu siapapun bahwa kau datang untuk menemuiku atau memberitahunya bahwa aku memberimu gulungan ini. Setelah selesai, kau bisa." Ningrou memegang gulungan itu, berulang kali berjanji, tidak berani berdalih. Kemudian, Ningrou meninggalkan rumah tua itu, berjalan cukup jauh, dia menemukan jalan yang tidak ada siapa-siapanya di gang, membuka gulungan itu untuk melihat, di sana ada tanda gunung. Ningrou mengambil peta itu dan tidak melihat Lin Bai untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia mempelajarinya secara diam-diam untuk beberapa saat, dan kemudian pergi mencari Lin Bai keesokan harinya. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing keesokan harinya. Meskipun gangguan Ningrou yang tiba-tiba di malam hari membuat Lin Bai merasa tidak nyaman, untungnya, setelah istirahat, Lin Bai perlahan-lahan mendapatkan kembali semangatnya. Crow belum kembali, tetapi biarkan Lin Bai menunggu Ningrou. Bartender membawa Ningrou ke kamar Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kau berani kembali? Apakah kau benar-benar berpikir aku pandai berbicara? Tidak berani membunuhmu." Ningrou tersapu oleh rasa malu tadi malam, tetapi menunjukkan senyum yang manis dan menawan, "Gadis kecil, kau tidak akan membunuhku hari ini." "Kenapa?" Lin Bai bertanya dengan dingin. "Karena aku memiliki berita tentang gunung meteorit di tanganku." Ningrou berkata sambil tersenyum. Mata Lin Bai berkedip dan menoleh ke Ningrou, "Bukankah kau bilang kau tidak tahu?" "Awalnya, aku tidak tahu, tetapi aku kembali untuk mencari beberapa materi dan menemukan beberapa petunjuk." Sambil berbicara, Ningrou meletakkan gulungan itu di atas meja.
Lin Bai, dengan wajah muram, datang untuk mengambil gulungan itu. Tetapi Ningrou tetap waspada, dan segera mengambil gulungan itu dan memegangnya di lengannya. Dia menatap Lin Bai dengan senyum seperti bunga. Aku bisa memberimu berita, tetapi aku akan mengambil 30% dari apa yang kau dapatkan dari perjalanan ini. Dia berkata sambil tersenyum. Aku punya selera makan yang bagus. Lin Bai berkata dengan senyum tipis. Ningrou berkata, saya tahu pasti ada harta karun yang banyak di gunung meteorit itu. Karena saya sudah berusaha, tentu saja saya berhak mendapatkan bagian yang seharusnya saya dapatkan. Setelah keluar dari lelaki tua berjanggut putih itu, Ningrou yang pintar dan cerdik itu menebak bahwa ada harta karun yang banyak di gunung meteorit itu. Kalau tidak, mustahil lelaki tua berjanggut putih itu akan begitu memperhatikannya. Bab 3858 Ningrou yang cerdas. Aku bahkan belum melihat gulungan itu. Bagaimana aku bisa menilai apakah gulungan itu berguna bagiku? Bahkan jika kau ingin berbicara denganku tentang harganya, kau harus membiarkanku memeriksa barangnya dan kemudian membicarakannya. Kau agak terlalu cemas untuk mengambil risiko. Dengan kata lain, kau tampak seperti burung yang ketakutan. Lin Bai tersenyum di wajahnya. Meskipun Ningrou mencoba untuk tetap tenang di depannya, Lin Bai masih melihat bahwa ada beberapa mata yang malu-malu dan takut di matanya. Seolah-olah kau baru saja melewati hidup dan mati. Hati Ningrou berlama-lama untuk sementara waktu, dan dengan ragu-ragu menyerahkan gulungan itu kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai mengambilnya, dia melihat dan melihat pegunungan yang luar biasa di atasnya. Namun, beberapa bagian dari pegunungan ini rusak dan tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Lin Bai. Tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa pegunungan itu tampaknya ada hubungannya dengan pegunungan meteorit. Dan penggambaran peta itu sangat lengkap, termasuk kota Tianqi, Badi yang tak terbatas, Gunung Daksue, dan sebagainya. Salah satunya menggambarkan gunung meteorit, yang paling menonjol, dapat dilihat oleh Lin Bai. Lin Bai memperhatikan tempat yang rusak itu dengan saksama. Matanya sedikit membeku. Celah pada gulungan itu masih baru. Dengan kata lain, seseorang merobeknya belum lama ini. Jika kita ingin membedakan lokasi spesifik gunung meteorit itu, kita perlu menyelesaikan gulungan itu. Apakah kamu merobek gulungan ini? Lin Bai melemparkan gulungan itu ke Ningrou dan bertanya tanpa ekspresi. Bagian gulungan yang hilang adalah bagian yang paling penting. Jika tidak, gulungan itu tidak berguna bagi Lin Bai. Ningrou terkekeh, aku baru saja merobeknya tadi malam. Sekarang kita bisa membicarakan harganya. Aku ingin 30% dari itu. Haha. Lin Bai, dengan tangan di punggungnya, berdiri di dekat jendela, hanya mencibir dan tidak menjawab. Bahkan Lin Bai tidak dapat mengetahui berapa banyak harta yang ada di makam Kong Lu. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia akan memberi Ningrou 30% dari harta itu? Lin Bai terkekeh, aku tidak bisa berjanji padamu, karena bahkan aku tidak tahu berapa banyak harta yang ada. Namun, aku bisa berjanji untuk membawamu bersamaku saat aku bertindak. Menurut aturan lingkaran kultivasi, aku bisa memasuki tanah harta karun dan mendapatkan harta karun sebanyak yang ku bisa. Itu tergantung pada kemampuanku sendiri. Jika kau ahli dalam hal itu, aku tidak akan berkata apa-apa jika kau mengambilnya sendiri. Mata Ningrou Mei berkilat, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku jauh lebih rendah darimu. Jika kau benar-benar menemukan harta karun itu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kesepakatan seperti itu tidak adil bagiku. Dunia ini sama sekali tidak adil. Cara Lin Bai yang tanpa ekspresi, bagaimana memilih, kau yang memilihnya sendiri. Ningrou dapat mendengar bahwa Lin Bai telah menawar harga terakhir. Jika Ningrou masih menolak untuk berkompromi, maka Lin Bai tidak akan setuju. Setelah memikirkannya cukup lama, Ningrou menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku bisa berjanji padamu, tetapi aku tidak akan menyelesaikan gulungan ini untukmu. Aku akan memandumu ke pegunungan meteorit. Peta ini telah terekam dalam pikiranku. Ketika kita sampai di pegunungan meteorit dan menemukan harta karun, kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Ya. Lin Bai mengangguk dan bertanya, akhirnya, apakah gulungan ini milikmu? Atau seseorang memberikannya kepadamu? Gulungan itu diserahkan kepada Ningrou oleh lelaki tua berjanggut putih, tetapi dia juga dengan sengaja memintanya untuk tidak menyebutkannya di depan Lin Bai. Sekarang Lin Bai bertanya, Ningrou juga menggertakkan giginya, ini adalah hal yang dilakukan oleh seorang teman seperjuangan di sekitarku. Aku pergi dari sini tadi malam dan bertemu dengannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu sedang menjelajahi pegunungan meteorit, dan dia mengeluarkan gulungan ini. Kurasa pasti ada harta karun di gulungan ini. Tentu saja, aku ingin pergi ke sana sekali.
Lin Bai terkekeh dan mengangguk pelan. Dia tidak bertanya lagi dan berkata, berapa lama kau berencana mengajakku keluar? Ning Rou berpikir dengan hati-hati, 3 hari lagi, saat fajar, kita berangkat tepat waktu di gerbang timur kota Tianqi. Baiklah, itu kesepakatan. Lin Bai menunjukkan. Ning Rou kemudian berbalik untuk pergi, seharusnya menyiapkan barang yang sesuai untuk pergi. Melihat kepergian Ning Rou, mulut Lin Bai perlahan-lahan tersenyum dingin. Peta yang dipegang Lin Bai di tangannya adalah peta lama yang dibakar oleh Dan Mo, dan peta itu terutama menandai lokasi Gunung Ziwei. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kota Tianqi telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan gunung meteorit telah hilang. Peta di tangan Ning Rou menunjukkan lokasi gunung meteorit, tetapi sayangnya tidak ada tanda-tanda gunung Lagerstroemia di atasnya. Artinya, hanya ketika kedua peta ini disatukan, kita dapat menemukan makam Kong Lu di Gunung Ziwei. Selama 3 hari berikutnya, Lin Bai tidak meninggalkan kota Tianqi, tetapi memejamkan mata di penginapan. Pemilik penginapan itu tahu bahwa masalah itu terungkap hari itu, dan dia takut akan balas dendam Lin Bai. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, dia dijamu dengan makanan dan minuman yang enak, dan tidak berani mengabaikan Lin Bai. Lin Bai tidak ingin terlibat lebih jauh dengan mereka, jadi dia tidak menunjuk seorang guru untuk menyelidiki kejahatan itu. Bukannya Lin Bai tidak marah. Trik abu-abu semacam ini memang tidak tahu malu. Namun, trik semacam ini umum di kota Tianqi. Ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah menjadi rantai bisnis. Lin Bai menebak bahwa di balik penginapan dan Ning Rou, pasti ada kekuatan bawah tanah besar yang mengendalikan semua ini. Seperti ular lokal semacam ini, Lin Bai tidak ingin bertarung langsung dengan mereka kecuali jika diperlukan. Waktu yang ditentukan untuk bertemu dengan Ning Rou semakin dekat, tetapi burung gagak itu telah pergi selamanya. Saat senja keesokan harinya, Lin Bai menggunakan metode rahasia untuk menghubungi burung gagak itu. Di tengah malam, burung gagak itu kembali dengan lelah, tetapi gagal menemukan lokasi gunung meteorit itu. Setelah membiarkan burung gagak itu beristirahat sebentar, Lin Bai bangkit dan meninggalkan penginapan. Langit tidak cerah, kota Tianqi membeku, seperti sepotong es. Lin Bai datang ke gerbang kota timur. Dalam cahaya malam di depan, Lin Bai melihat sekelompok orang sudah menunggu di sini. Di antara kelompok orang ini, yang pertama adalah Ning Rou. Sepertinya kamu telah melakukan banyak persiapan. Lin Bai melihat sekeliling Ning Rou. Ada lebih dari 20 praktisi seni bela diri. Prestasi mereka berada di antara 2 perampok dan 4 perampok. Secara khusus, seorang pria parubaya, yang kultivasinya telah mencapai tingkat 5 perampok, dianggap sebagai pemimpin kelompok ini. Pria parubaya itu juga berdiri dekat dengan Ning Rou. Ning Rou terkekeh, perjalanan ini mungkin tidak terlalu aman, jadi aku telah membuat lebih banyak persiapan. Mereka adalah teman baikku di kota Tianqi, yang dapat dipercaya. Apakah kau keberatan? Tidak ada salahnya, lebih banyak orang, lebih banyak perhatian. Lin Bai acuh tak acuh, tidak menaruh hati. Menurut Dan Mo, rumah makam Kong Lu memiliki banyak organ dan susunan yang padat. Prajurit biasa hanya bisa mati di dalamnya. Misalnya, jika kelompok orang Ning Rou benar-benar memasuki makam Kong Lu, akan lebih baik jika lebih dari 20 orang bisa keluar. Sudah larut malam. Ayo pergi, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Bagus. Ning Rou mengangguk dengan sungguh-sungguh, segera kerumunan itu terbang dan dengan cepat meninggalkan kota Tianqi. Lin Bai berada di belakang tim, dan dia tidak mengenal orang lain. Dia tidak pergi untuk menyapa. Bab 3859 Pegunungan Lembah Es. Setelah meninggalkan kota Tianqi, langit sudah cerah. Namun, pegunungan di sekitar kota Tianqi, dekat dengan lapisan es utara, meskipun langit cerah, masih ada kabut abu-abu yang menutupi langit. Ning Rou, menurut rute yang direkamnya sendiri, mengidentifikasi arah dan mencari tanda-tanda gunung meteorit di masa lalu. Tanpa disadari, rombongan itu telah meninggalkan kota Tianqi sangat jauh, dan secara bertahap mendekati arah lapangan es. Di depan dunia, salju putih, setengah udara turun. Tidak ada lagi tanah di tanah, tetapi lapisan es yang dalam. Lin Bai mengikuti di belakang tim, menjaga jarak sekitar 1000 meter. Lin Bai telah berpikir dan mengerti sepenuhnya akhir-akhir ini. Ning Rou memperkirakan bahwa hanya peta ke gunung meteorit yang tidak memiliki lokasi gunung Lagerstroemia. Oleh karena itu, dia membutuhkan Lin Bai. Jika Ning Rou memiliki semua peta gunung meteorit dan gunung Lagerstroemia, dia dapat menemukan harta karun sendiri, dan tidak perlu berdagang dengan Lin Bai. Dalam hal ini, Lin Bai tidak khawatir. Bagaimanapun, peta gunung Ziwei ada di tangannya. Lin Bai, seseorang mengikuti kita.
Ya, aku akan mengikutimu keluar dari kota Tianqi. Mata gagak itu berbinar dan melihat ke arah pegunungan tak terbatas di belakangnya. Meskipun dia tidak melihat sosok apapun, gagak itu merasa ada seseorang yang mengikuti mereka. Lin Bai telah menemukan mereka, tetapi dia mengabaikannya. Apakah kamu sudah menemukannya? Tentu saja, jumlahnya cukup banyak, sekitar 50 orang. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan semuanya berada di atas tingkat 4 perampok. Bagaimana kalau kita yang mengurusnya? Tidak perlu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di makam Kong Lu. Namun bagi Lin Bai, harta karun paling berharga di rumah besar makam Kong Lu adalah peta 3000 harta karun Tao. Selama kamu menemukan peta itu, Lin Bai tidak menginginkan harta karun lainnya. Tentu saja, jika harta karun ini bisa jatuh ke tangan mereka sendiri, itu yang terbaik. Oleh karena itu, Lin Bai meminta mereka untuk mengikutinya. Saat itu, beberapa orang harus menginjak semua perangkap mekanisme di makam Kong Lu. Tim berpacu di lapangan es yang luas selama 2 atau 3 hari. Akhirnya, Ning Rou berhenti terlebih dahulu dan berdiri di puncak gunung bersalju. Melihat gunung yang tertutup es dan salju, Ning Rou sedikit terganggu. Apakah itu di sini? Ning Rou, apakah kamu ingat dengan benar? Melihat Ning Rou berhenti, pria parubaya di sekitarnya bertanya dengan tergesa-gesa. Ning Rou menggelengkan kepalanya, matanya tegas, dan dia yakin itu ada di sini. Lin Bai datang dari belakang dan jatuh di puncak gunung. Melihat gunung-gunung di depan, rasa keakraban melekat di benaknya. Gunung-gunung itu sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Setelah berpikir sebentar, Lin Bai sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah pegunungan di peta sihir dan itu adalah pegunungan meteorit. Ning Rou menatap Lin Bai dan perlahan menjelaskan, ini disebut pegunungan Binggu, yang dekat dengan lapangan es. Awalnya, tempat ini juga berada di wilayah kota Tianqi. Namun, setelah perang 10 tahun yang lalu, keluarga iblis Daksuesan mengambil tempat ini sebagai milik mereka dan menjadi wilayah klan iblis. Jika kamu ingat dengan benar, ada klan iblis di pegunungan lembah es di sini, yang bernama Kucing Putih dan Binatang Salju. Jangan ceroboh. Meskipun keluarga Kucing Putih dan Binatang Salju tidak memiliki banyak dupa, masih ada beberapa orang kuat di keluarga itu yang berada di atas level 5 perampok. Dikatakan bahwa patriark klan Kucing Putih dan Binatang Salju modern adalah orang kuat di negara bagian 7 perampok. Seperti yang kau pikirkan, pegunungan lembah es ini dulunya adalah pegunungan meteorit. Ning Rou menjelaskan kepada Lin Bai perlahan. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan melihat ke medan dan langit serta bumi di depannya. Untuk waktu yang lama, Lin Bai tidak berbicara. Pria parubaya di samping Ning Rou sedikit cemas, kami semua membawamu ke sini, sekarang kau tunjukkan kemampuannya. Di mana harta karun itu? Lin Bai terkekeh, apa kau sedang terburu-buru? Pria parubaya itu berkata dengan dingin, ini adalah wilayah iblis. Jika kita ditemukan oleh kucing putih dan binatang buas salju, aku khawatir gunung itu akan menjadi tempat kita mengubur tulang-tulang kita. Tidak bisakah aku khawatir? Karena kau begitu takut mati, apalagi yang kau cari? Lin Bai mencibir sambil tersenyum. Kau! Pria parubaya itu marah dan marah. Ning Rou menariknya dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Lin Bai, maaf, Paman Yuan adalah anak yang tidak sabaran ini. Tetapi sekarang setelah kau tiba di sini, haruskah kau mematuhi perjanjian dan membawa kami ke harta karun itu? Lin Bai Mo diam-diam mengeluarkan peta dari tas penyimpanan dan mempelajarinya dengan saksama. Ning Rou dan Paman Yuan segera menyelidikinya, tetapi Lin Bai sengaja menggunakan Ling Li untuk menutup garis-garis pada peta, sehingga mereka tidak melihat apapun. Wajah Paman Yuan menyempit, menunjukkan warna dingin, dan matanya berangsur-angsur menjadi pembunuh. Karena peta itu ada di tangan Lin Bai, apakah lebih baik membunuhnya, mengambil peta itu dan pergi mencarinya sendiri? Dan di mata Paman Yuan, Lin Bai hanyalah seorang pejuang Tao Semu. Tidak sulit untuk membunuhnya. Tampaknya melihat tipu daya Yuan Su, Lin Bai terkekeh, jika kau ingin membunuhku dan mengambil peta itu, kau dapat mencobanya. Lin Bai menyingkirkan peta itu, dan berkata kepada Paman Yuan dengan nada provokatif. Apakah kau pikir aku tidak berani? Menghadapi provokasi Lin Bai yang berulang-ulang, Paman Yuan marah dan tergerak, tetapi dihentikan oleh Ning Rou. Ning Rou juga berkata dengan sedikit tidak senang, Lin Bai, jangan membuat Paman Yuan kesal. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau ingin memprovokasi kami dan membunuh kami semua. Bagaimanapun, kami telah menemukan tempat ini. Jika kau membunuh kami, itu tidak akan memengaruhi kami, kan? Singkirkan pikiranmu yang cermat dan temukan harta karun itu dengan cepat. Itu benar.
Ning Rou mendesak. Oh, kau seorang wanita. Kau tidak menarik. Tipu daya itu terbongkar, Lin Bai tidak memiliki kata-kata untuk tersenyum, segera terbang, perlahan menuju pegunungan lembah es dan pergi. Ning Rou tidak sulit untuk melihat bahwa Lin Bai sengaja mengeluarkan peta dan membawanya keluar di depan umum, yang dimaksudkan untuk memprovokasi mereka. Selain itu, di mata orang luar, Lin Bai Xiu tidak tinggi, dan mudah untuk membunuh dan merebut harta karun. Jika bukan Ning Rou yang telah melihat tangan Lin Bai, saya khawatir dia akan membunuh hatinya sekarang. Namun, Ning Rou tahu bahwa Lin Bai, yang tampaknya adalah seniman bela diri Tao Semu biasa, adalah kekuatan pemiliknya untuk mengalahkan beberapa perampok dua di alam Tao tanpa usaha apapun. Jika kamu ingin pergi ke Baodi, ikuti aku. Selama kamu tidak menyerangku, aku tidak akan mencoba yang terbaik untuk membersihkanmu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku tidak akan membawamu ke jedi atau tempat berbahaya manapun, yang akan menghabiskan kekuatanmu. Jangan perlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Setelah memimpin untuk terbang keluar, Lin Bai berkata perlahan. Teruslah. Ning Rou segera berkata, segera terbang, mengikuti langkah Lin Bai. Meskipun lelaki setengah baya Yuan Shu sedikit tidak senang, dia tetap mengikuti kerumunan dan bergerak bersamanya. Dia bertekad untuk membelah tubuh Lin Bai setelah menemukan harta karun itu. Bab 3860 selanjutnya, tergantung pada kemampuanmu. 10 tahun yang lalu, klan iblis Gunung Salju Besar dan Tanah Jahat yang tak terbatas bergandengan tangan untuk mengepung kota Tianqi, sehingga sebagian besar kota Tianqi yang kuat jatuh, dan para prajurit melarikan diri ke segala arah. Setelah perang berakhir, meskipun 3 kota utama Teran lainnya berjuang untuk menjaga agar kota Tianqi tidak hancur, banyak wilayah di sekitar kota Tianqi diduduki oleh klan iblis. Di antara mereka, pegunungan kecil di dalam pegunungan meteorit diduduki oleh keluarga iblis Gunung Salju Besar, Kucing Putih dan Binatang Salju, dan menjadi pegunungan lembah es saat ini. Meskipun Kucing Putih dan Binatang Salju bukanlah klan yang kuat di klan iblis Makam Dewa, masih banyak ahli di klan di atas tingkat jalan wubah. Karena klan iblis begitu kuat tahun-tahun ini, para prajurit di kota Tianqi tidak berani datang ke Gunung Binggu dengan mudah. Di atas pegunungan lembah es, udara dingin dan angin serta salju menderu, memaksa Lin Bai untuk turun dan terbang mendekati hutan salju di bawah. Di pegunungan, Lin Bai juga kebetulan bertemu dengan klan iblis, tetapi sebelum pihak lain menemukan Lin Bai, dia berinisiatif untuk menghindarinya. Ning Rou dan Yuan Shu serta yang lainnya juga tahu cara menghindari klan iblis ini. Geografi pegunungan itu istimewa, ada lembah yang dalam di tengahnya, kedua sisinya adalah gunung salju yang tinggi, inilah asal mula gunung lembah es. Lin Bai melintasi pegunungan dan tiba di lembah es. Dia terus berjalan dan perlahan-lahan mendekati tanah kucing putih dan binatang buas salju. Paman Yuan dengan cepat menghentikan Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, bagian depan adalah tanah keluarga kucing putih dan binatang buas salju. Jika kita pergi secara pribadi, kita akan diburu oleh klan iblis sebagai musuh. Jangan masuk terlalu dalam. Lin Bai juga melihat tanda-tanda aktivitas klan iblis di lembah es, dan tahu bahwa tempat ini dekat dengan tanah klan kucing putih dan binatang buas salju. Tetapi Lin Bai berpikir bahwa lokasi gunung meteorit Gunung Ziwei tampaknya tidak jauh di depan. Jika kamu kembali ke sini, kamu harus kembali dengan sia-sia. Tetap saja, jika kamu takut mati, kamu bisa kembali. Lin Bai, sambil tersenyum, melesat melewati Paman Yuan, dan terbang lurus ke depan. Sialan. Terlalu liar bagi bocah ini untuk menjadi seorang kultivator Tao Semu. Paman Yuan marah dan mengepalkan tinjunya diam-diam. Niatnya untuk membunuh Lin Bai di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Baiklah, Paman Yuan, mari kita tunggu sampai kita menemukan harta karun itu. Semua orang berhati-hati. Di depan kalian adalah wilayah kucing putih dan binatang buas salju. Jangan ceroboh. Ning Rou secara khusus meminta rombongan itu. Orang-orang menggunakan cara bersembunyi, melindungi napas, diam-diam mengikuti Lin Bai. Adapun Lin Bai, Ning Rou menemukan bahwa setelah dia memasuki tempat itu, napasnya dalam keadaan samar-samar. Jika dia sedikit lebih jauh, saya khawatir dia tidak dapat menemukan jejak napas Lin Bai. Ning Rou ketakutan. Di permukaan, Lin Bai terlihat sangat ceroboh, tetapi sebenarnya dia lebih perhatian dan serius daripada siapapun di sini. Ning Rou menemukan bahwa napas Lin Bai semurni salju di dunia setelah dia mendekati wilayah kucing putih dan binatang buas salju. Jika dia tidak berdiri di depannya, hanya sedikit orang yang dapat merasakan keberadaan Lin Bai melalui persepsi. Itu adalah cara yang sangat pintar untuk bersembunyi, atau itu adalah pengalaman yang dihormati waktu. Dia tahu bagaimana menghindari orang lain dan merasakan napasnya sendiri.
Secara bertahap semakin dalam, Lin Bai menemukan bahwa tanda-tanda aktivitas klan iblis di depannya semakin sering. Kali ini, Lin Bai juga melihat praktisi keluarga iblis dari klan kucing putih dan binatang buas salju dari jarak dekat. Mereka tinggal di gua lembah salju di sini. Hanya ada beberapa ribu orang di seluruh kelompok etnis. Sebagian besar pencapaian berada di bawah ranah ujian kekaisaran. Namun, Lin Bai masih merasa bahwa ada beberapa pencapaian di luar jalan 5 perampok di lembah salju yang dalam. Meskipun ia mencoba bersembunyi, ia tetap menangkap satu hal. Lin Bai dan Ning Rou bersembunyi dalam kegelapan. Lin Bai mengeluarkan peta dan dengan hati-hati mengidentifikasi arahnya. Di peta, lokasi gunung meteorit Gunung Ziwei, menurut penilaian Lin Bai, berada di lembah salju. Di lembah salju, hanya ada satu puncak. Sayangnya, Lin Bai merasa bahwa 5 perampok kucing putih dan binatang buas salju berada di gunung itu. Itu rumit. Lin Bai mengambil peta dan tampak muram. Meskipun ia belum memasuki kedalaman kucing putih dan tanah ork salju, Lin Bai masih merasa bahwa puncak gunung itu adalah area terlarang bagi klan iblis, dan ada praktisi kuat di atas level Taoisme Wubah. Jika sulit ditembus, itu pasti akan menarik perhatian klan iblis. Mungkin akan ada pertempuran berdarah. Melihat wajah Lin Bai yang muram, Ning Rou segera melangkah maju dan bertanya, "Ada apa? Kamu terlihat sangat jelek." Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke gunung di depannya dan berkata, "Kita mau kemana?" Mata Ning Rou menyipit, dan sebelum dia membuka mulutnya, Yuan Shu di sebelahnya berkata, "Itu tidak mungkin. Ini adalah pencarian kematian. Apakah kamu tahu di mana itu?" Ada daerah terlarang bagi keluarga kucing putih dan binatang buas salju, yang disebut Gunung Suci. Semua praktisi di dalamnya adalah orang-orang kuat dari keluarga kucing putih dan binatang salju yang dekat dengan hidup dan mati. Kemanapun kita pergi, asalkan mereka mencium bau kita, kita akan menghadapi pengepungan dari klan kucing putih dan binatang buas salju. Paman Yuan berkata dengan suara tajam. Ning Rou juga mendengar perubahan raut wajahnya dan bertanya dengan suara yang dingin, "Apakah kamu yakin di mana harta karun itu?" "Tidak yakin." Lin Bai berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, kita akan pergi lagi." Ning Rou marah dan mengira Lin Bai sedang menggoda mereka. Bukan hanya Ning Rou, tetapi juga Yuan Shu dan para ahli bela diri lainnya, semuanya sangat marah. Lin Bai terkekeh, tetapi tempat yang ditandai pada petaku berada di sekitar lembah salju. Jika tebakanmu tidak salah, puncak gunung itu kemungkinan besar adalah yang paling tepat. Lihatlah bentuk lahan di sini. Tampaknya Rusakong akan memilih untuk tinggal di sini. Tata letak pegunungan di sini sangat ketat. Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan di permukaan, aku masih merasakan napas susunan di dalamnya. Meskipun aku tidak yakin apakah ada harta karun di gunung itu, aku tidak mengesampingkan bahwa harta karun itu mungkin ada di gunung itu. Bagaimana kau bisa yakin dengan dugaanmu jika kau tidak masuk dan menyelidikinya? Lin Bai tersenyum lembut, cukup bebas dan santai. Paman Yuan berkata dengan suara tajam, "Kau akan pergi sendiri. Jangan menyeret kami sampai mati." Lin Bai mencibir, "Aku tidak bermaksud membawamu bersamaku. Jika bukan karena Ning Rou, aku tidak akan bertindak bersamamu. Sekarang aku akan mencari cara untuk pergi ke daerah terlarang kucing putih dan binatang buas salju. Ning Rou, perjanjian antara kau dan aku juga telah selesai. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa harta karun itu ada di daerah terlarang. Sekarang, saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita bisa. Selamat tinggal." Lin Bai tersenyum dan berjalan keluar dari kegelapan. Dia menyembunyikan tubuhnya dengan tenang dan dengan cepat mendekati daerah terlarang kucing putih dan binatang buas salju. Dia benar-benar pergi. Yuan Shu terkejut. Dia mengira Lin Bai sengaja membujuk mereka. Dia ingin menyingkirkan mereka dengan tangan keluarga kucing putih dan binatang buas salju. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Bai benar-benar akan pergi ke klan tangan berdarah kucing putih. Ning Rou menyaksikan Lin Bai menyelinap ke tanah kucing putih dan binatang buas salju. Wajahnya penuh dengan kewibawaan, dan jumlahnya banyak. Bahkan jika dia menyelinap masuk, itu akan menimbulkan banyak kegaduhan. Paman Yuan, bagaimana menurutmu? Apakah itu seperti tempat yang penuh harta karun? Ning Rou bertanya kepada Paman Yuan.